Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai liquidity risk untuk chapter 12 dari manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini kami diajar oleh Bapak Profesor Dr. Sparta SEAK MSCA. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11-048. Saya Yenita Harisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-026. Dan saya Wahyudi Nurhayati dengan NIM 2019-12-11-030. Untuk pembahasan yang pertama di sini ada resiko likuiditas, di mana resiko likuiditas adalah resiko bahwa suatu perusahaan tidak akan dapat memenuhi kewajiban kontraktual dan kontingensinya. Manajemen resiko likuiditas dimaksudkan untuk memastikan bahwa perusahaan itu memiliki jumlah, komposisi, dan jangka waktu pendanaan dan likuiditas yang sesuai untuk mendukung asetnya. Nah, likuiditas adalah salah satu aspek yang sangat penting di dalam keuangan sebuah perusahaan. Nah, perannya yang sangat penting ini pastinya akan menentukan tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam menutupi kewajiban lancarnya. Tapi, jika perusahaan tidak mampu melakukan pengelolaan keuangan yang secara tepat, maka kemungkinan besar akan timbul resiko likuiditas di masa depan. Nah, jika hal ini tidak bisa segera diatasi, tentunya nantinya akan berdampak buruk untuk sebuah perusahaan itu tersebut. Nah, untuk itu, dengan menilai resiko likuiditas itu penting. Nah, sehingga perusahaan akan sangat membutuhkan kecermatan analisis tim keuangan dalam hal menilai resiko likuiditas. Mereka adalah tim yang memiliki tanggung jawab dalam memahami penyebab resiko likuiditas yang mungkin akan timbul, lalu cara mengelola dan hal lainnya. Dalam hal memenuhi kewajiban lancar, maka yang diperlukan adalah dalam bentuk kas tunai ataupun sejenisnya, seperti pada rekening tabungan ataupun rekening giro. Bila suatu aset lancar sudah dijadikan sebagai andalan perusahaan dalam menutupi hutangnya tersebut, maka aset tersebut itu harus terlebih dahulu dilikuidasi menjadi kas tunai. Tapi hal ini juga tidak menutupi kemungkinan bahwa perusahaan tidak bisa mengkonversi asetnya menjadi uang. Maka hal inilah yang menjadi penyebab resiko likuiditas. Nah, ketidakmampuan tersebut terjadi karena dua alasan ini. Yang pertama itu alasan dari sisi kewajiban dan alasan dari sisi asetnya. Selanjutnya, pembahasan resiko likuiditas dari sisi kewajiban, di mana alasan resiko likuiditas dari sisi kewajiban terjadi ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi itu berusaha untuk segera mencairkan klaim keuangan mereka. Nah, kapan pemegang kewajiban menuntut uang tunai dengan menarik simpanannya? Nah, lembaga keuangannya itu nantinya perlu untuk meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi penarikannya tersebut. Nah, aset yang paling liquidnya itu merupakan uang tunai. Nah, lembaga keuangan menggunakan aset ini untuk membayar pemegang klaim yang ingin menarik dananya. Namun, lembaga keuangan cenderung meminimalkan kepemilikan cadangan kas mereka sebagai aset karena cadangan tersebut tidak berbunga. Nah, untuk menghasilkan pendapatan bunga, sebagian besar lembaga keuangan itu berinvestasi pada aset yang kurang liquid atau aset yang jatuh temponya itu habisnya itu paling lama. Sementara sebagian besar aset pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai untuk beberapa aset. Nah, ini hanya dapat dilakukan dengan biaya tinggi ketika aset tersebut harus segera dilikuidasi.
harga yang harus diterima oleh pemegang aset untuk menjual dalam jangka waktu singkat mungkin jauh lebih rendah daripada yang akan diterimanya dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk menegosiasi penjualan atau aset yang jatuh tempo lebih lama. Dengan demikian, beberapa aset dapat dilikuidasi hanya dengan harga fire sale yang lebih rendah sehingga dapat mengancam solvabilitas dari lembaga keuangan. Sebagai alternatifnya, kita dapat melikuidasi suatu aset. Nah, nantinya kita akan berusaha untuk membeli atau meminjam dana tambahan, mencari dana tambahan. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang resiko likuiditas dari sisi aset. Penyebab kedua dari resiko likuiditas adalah resiko likuiditas dari sisi aset, seperti kemampuan untuk mendanai pelaksanaan komitmen pinjaman off balance sheet. Nah, komitmen pinjaman merupakan memungkinkan seorang pelanggan untuk meminjam atau mengambil dana dari lembaga keuangan setelah periode komitmen sesuai permintaan. Ketika peminjam menarik komitmen pinjamannya, lembaga keuangan itu harus segera mendanai pinjamannya di neraca. Nah, ini menciptakan permintaan akan likuiditas, seperti halnya dengan penarikan kewajiban. Lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan likuiditas seperti itu dengan menghabiskan aset tunainya, menjual aset likuid lainnya, atau meminjam dana tambahan. Namun mengganti simpanan dengan dana yang dibeli mungkin juga mahal, karena dana yang dibeli nantinya akan diperoleh dengan tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibayarkan untuk simpanan yang nantinya akan dihilangkan. Masuk ke resiko likuiditas pada lembaga penyimpanan. Di sini yang pertama resiko likuiditas sisi liabilitas, di mana neraca lembaga penyimpanan atau DI biasanya memilih sejumlah besar kewajiban jangka pendek seperti giro dan rekening transaksi lainnya yang mendanai aset jangka panjang. Nah, rekening giro, rekening deposito pasar uang atau MMDA, dan rekening transaksi lainnya adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengembalikan klaim mereka ke lembaga penyimpanan pada hari tertentu dan menuntut pembayaran segera dari nominal klaim yang diklaim deposito mereka secara tunai. Nah, bisa dilihat di tabel ini yang menunjukkan neraca agregat dari sisi aset dan kewajiban bank komersial di Amerika Serikat per 15 Maret di tahun 2015. Seperti yang terlihat pada tabel ini, total simpanannya itu mencapai 85,26% dari total kewajibannya dengan 48,24% giro, rekening deposito pasar uang, dan transaksi lainnya. Nah, sebagai perbandingannya di sini bisa kita lihat aset tunainya itu hanya 13,06% dari total asetnya. Nah, perhatikan juga bahwa dana pinjamannya itu 12,08% dari total kewajiban. Nah, pada kenyataannya lembaga penyimpanan itu tahu bahwa biasanya hanya sebagian kecil dari simpanannya yang akan ditarik di hari tertentu. Nah, sebagian besar giro bertindak sebagai simpanan inti konsumen setiap harinya. Dia menyediakan sumber dana tabungan dan deposito berjangka yang relatif stabil atau berjangka panjang untuk lembaga penyimpanan. Selain itu, penarikan simpanan sebagian dapat diimbangi dengan masuknya simpanan yang baru dan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas di dalam dan di luar neracanya. Manajer lembaga penyimpanan harus terus memantau atau monitoring penarikan setoran bersih yang nanti akan dihasilkan. Lalu manajer lembaga penyimpanan yang membeli likuiditas beralih ke pasar untuk dana yang dibelinya, seperti pasar dana federal atau
pasar perjanjian pembelian kembali yang merupakan pasar antara bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai alternatif, manajer lembaga penyimpanan ini dapat menerbitkan suatu sertifikat deposito, grosir, jatuh tempo, atau bahkan dia itu dapat menjual beberapa wesel dan obligasinya. Nah, bisa kita lihat di tabel sebelah kanan di sini, ada panel A yang menunjukkan neraca dari lembaga penyimpanan sebelum dan sesudah pengurasan deposito, yaitu sebesar 5 juta US dollar. Selama jumlah total dana yang terkumpul sama dengan 5 juta US dollar ini, lembaga penyimpanannya itu pada tabel ini dapat sepenuhnya mendanai pengurasan dari setoran bersihnya. Namun ini bisa mengalami kenaikan atau keanjlokan menjadi mahal untuk lembaga penyimpanan karena jika mereka membayar harga pasar untuk dana di pasar uang grosir untuk dapat mengimbangi suatu pengurasan pada deposito berbunga. Jadi semakin tinggi biaya dana yang dibeli relatif terhadap tingkat yang diperoleh pada aset. Semakin kurang menarik pendekatan manajemen likuiditas ini karena sebagian besar dana ini tidak dilindungi oleh asuransi simpanan. Ketersediaannya nantinya akan mungkin menjadi terbatas jika lembaga penyimpanan itu mengalami kesulitan kepailitan. Masuk ke manajemen likuiditas tersimpan. Nah, alih-alih memenuhi pengurasan simpanan bersih dengan membeli likuiditas di pasar uang grosir, di sini DI dapat menggunakan manajemen likuiditas yang tersimpan. Artinya lembaga keuangan dapat melikuidasi sebagian asetnya lalu memanfaatkan likuiditasnya yang tersimpan. Nah, secara tradisional di Amerika Serikat menyiapkan cadangan uang tunai yang disimpan hanya di Federal Reserve dan di brankas mereka untuk tujuan tersebut. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh Sylvia Novita. Baik, terima kasih Anita. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai komposisi neraca di dalam ini dihitung dalam satuan jutaan dolar. Di sini ada dalam contoh ini bahwa di dalam sisi aset neraca, DI biasanya memegang 12 juta dolar asetnya secara tunai, di mana 4 juta dolar untuk memenuhi persyaratan cadangan minimum Federal Reserve dan 8 juta dalam bentuk kas yang berlebihan dalam menyimpan. Nah, di sini digambarkan pula situasi sebelum pengurasan bersih kewajiban pada tabel 12 strip 3 untuk yang panel A. Di mana saat deposan menarik 5 juta dolar dalam bentuk deposito, maka DI dapat memenuhinya secara langsung dengan menggunakan kelebihan uang tunai yang tersimpan di brankasnya atau disimpan di deposito di DI lain atau di Federal Reserve-nya. Maka jika pengurangan 5 juta dolar dalam kewajiban deposito dipenuhi dengan pengurangan 5 juta dolar dalam aset tunai yang dimiliki oleh DI, jadi neracanya akan seperti yang ditunjukkan pada tabel 12 strip 3 untuk yang panel B. Sehingga jika dilihat untuk yang panel A itu sebelumnya di hasilnya untuk aktiva 150 dan kewajiban juga 150. Kemudian adanya penyesuaian sehingga di aktiva menjadi 145 dan di kewajiban pun menjadi 145. Next. Ketika DI menggunakan kasnya sebagai mekanisme penyelesaian likuiditas, maka kedua sisi neracanya akan berkontraksi. Dalam contoh ini, total aset dan kewajiban DI menyusut dari 150 juta dolar menjadi 145 juta dolar.
Nah, biaya bagi DI dari penggunaan likuiditas yang tersimpan, selain dari penurunan ukuran aset, adalah bahwa DI harus menyimpan kelebihan aset tingkat rendah dalam bentuk uang tunai dan neraca. Dengan demikian, biaya penggunaan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas adalah pengembalian hilang atau biaya peluang, karena tidak dapat menginvestasikan dana ini dalam pinjaman dan aset berpenghasilan tinggi lainnya. Akhirnya, manajemen likuiditas yang disimpan dalam manajemen likuiditas yang dibeli adalah merupakan strategi alternatif untuk memenuhi pengurasan depositnya. Maka DI dapat menghubungkan dua metode dengan menggunakan beberapa manajemen likuiditas yang dibeli dan beberapa manajemen likuiditas yang tersimpan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. Next. Kita masuk ke risiko likuiditas dari sisi aset. Sama seperti pengurasan simpanan dapat menyebabkan masalah likuiditas DI. Dengan demikian, jenis pertama dari risiko likuiditas sisi aset ini adanya permintaan pinjaman dan pelaksanaan komitmen pinjaman dan jalur kredit lainnya oleh peminjam. Dalam beberapa tahun terakhir, DI, terutama bank umum, di sini telah meningkatkan komitmen pinjaman mereka secara signifikan dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan digunakan. Komitmen pinjaman yang belum digunakan untuk uang tunai akan tumbuh dari 529,4% pada tahun 1994 menjadi 1014,6% pada Oktober 2008. Di mana sebelumnya jatuh kembali ke 608,6% selama krisis keuangan. Next. Dari itu kita masuk untuk ke tabel yang mengenai efek pinjaman dari latihan komitmen pinjaman. Di sini tabel 12 strip 4 ini akan menunjukkan pengaruh pelaksanaan komitmen pinjaman sebesar 5 juta dolar oleh peminjam. Di bagian A itu di tabel 12 strip 4 ini adalah neraca sebelum pelaksanaan komitmen dan yang B merupakan neraca setelah adanya pelatihan. Maka pelaksanaan komitmen pinjaman berarti bahwa DI perlu segera memberikan pinjaman sebesar 5 juta dolar kepada peminjam untuk aset lain naik dari 138 dolar menjadi 143 juta dolar. Hal ini dapat dilakukan baik dengan manajemen likuiditas yang dibeli, dengan meminjam tambahan 5 juta dolar di pasar uang dan meminjamkan dana ini kepada peminjam, atau dengan manajemen likuiditas yang tersimpan, di mana ini dilakukan dengan mengurangi kelebihan aset kas DI dari 12 juta dolar menjadi 7 juta dolar. Kami di sini disajikan dua kebijakan yang ada tertera di pada panel B. Next. Kemudian untuk resiko likuiditas sisi aset untuk jenis lainnya ini adanya muncul dari portofolio investasi lembaga keuangan. Secara khusus, perubahan suku bunga yang tidak terduga dapat menyebabkan nilai portofolio investasi berfluktuasi secara signifikan. Jika suku bunga meningkat, nilai portofolio efek investasi akan turun dan kerugian besar dalam nilai portofolio dapat terjadi. Nah, selanjutnya ada resiko likuiditas di pasar tertentu akan menurun karena pedagang pasar ingin menjual dan tidak ada yang mau membeli. Telah dikemukakan bahwa perkembangan teknologi dan lainnya telah menyebabkan peningkatan yang stabil dalam likuiditas pasar keuangan. Namun, hal ini patut dipertanyakan karena ada kecenderungan yang meningkat ke arah perilaku suatu kelompok, di mana sebagian besar pedagang ingin melakukan jenis perdagangan yang sama seperti penjualan pada waktu tertentu. Selama aksi jual, likuiditas mengering dan sekuritas investasi hanya dapat dijual dengan harga jual api. Hasilnya adalah bahwa penurunan nilai portofolio investasi dan peningkatan resiko likuiditas. Next. Di sini ada tabel 12 strip 5 yang menjelaskan dampak penurunan
portofolio efek investasi. Panel A di sini menunjukkan neraca financial inclusion segera, sebelum dan sesudah penurunan 5 juta dolar dalam nilai pasar dari portofolio investasinya. Selain kerugian dalam nilai ekuitas, financial inclusion harus mendanai Financial inclusion harus mendanai kerugian senilai 5 juta dolar di neraca sehingga permintaan pinjaman dan penarikan deposit dapat dipenuhi. Lembaga keuangan harus mengganti kerugian nilai portofolio investasi. Nah, ini dapat dilakukan baik dengan manajemen likuiditas yang dibeli dengan meminjam tambahan 5 juta atau dengan manajemen likuiditas yang tersimpan atau membeli aset tambahan sebesar 5 juta. Nah, panel B di tabel ini menunjukkan pengaruh dari kedua hal strategi di neraca. Kita harus perhatikan dalam kedua kasus bahwa financial inclusion telah kehilangan 5 juta dolarnya dalam ekuitas. Next. Kemudian mengukur exposure risiko likuiditas DI. Yang pertama ada kesenjangan pembiayaan dan persyaratan pembiayaan, di mana sebelumnya cara pertama untuk mengukur exposure risiko likuiditas adalah dengan menentukan gap pembiayaan DI. Meskipun deposan dapat menarik dananya segera, mereka tidak melakukannya dalam keadaan normal, di mana rata-rata atau sebagian besar giro tetap berada di DI untuk jangka waktu yang cukup lama, seringkali itu lebih dari 2 tahun. Oleh karena itu, manajer DI sering menganggap basis simpanan rata-rata, termasuk simpanan giro dalam sumber dana inti yang dari waktu ke waktu dapat mendanai jumlah pinjaman rata-rata DI. Next. Sehingga kita dapat membuat rumusannya untuk kesenjangan pembiayaan atau financing gap didefinisikan sebagai perbedaan antara pinjaman rata-rata DI dan deposit rata-rata intinya, atau dengan rumusan sebagai berikut. Financing gap sama dengan average loans dikurang average deposit, atau kesenjangan pembiayaan sama dengan pinjaman rata-rata yang dikurangi dengan simpanan rata-rata. Jika kesenjangan pembiayaan ini bernilai positif, maka DI harus mendanainya dengan menggunakan kas dan alat liquid atau meminjam dana di pasar uang. Dengan demikian, kesenjangan pembiayaan akan menghasilkan rumusan sebagai berikut, di mana kesenjangan pembiayaan bisa juga dibuat dengan minus liquid asset ditambah dengan dana pinjamannya. Sehingga hubungan ini dapat dirumuskan atau dituliskan dengan financing gap ditambah liquid asset sama dengan financing requirement atau borrow funds. Sebagaimana dinyatakan dengan cara ini, implikasi likuiditas dan manajerial dari kebutuhan pembiayaan atau kesenjangan pembiayaan ditambah aset liquid DI adalah bahwa tingkat simpanan inti dan pinjaman serta jumlah aset liquid menentukan dana pinjaman atau pembelian DI. Maka kebutuhan secara khusus semakin besar kesenjangan pembiayaan DI dan kepemilikan aset liquid, semakin besar jumlah dana yang dibutuhkan untuk meminjam di pasar uang dan semakin besar exposure-nya terhadap masalah likuiditas dari ketergantungan tersebut. Next. Tabel 12 strip 6 di sini menjelaskan mengenai persyaratan pembiayaan DI. Tabel 12 strip 6 ini menunjukkan hubungan antara kesenjangan pembiayaan, alat liquid, dan kebutuhan pembiayaan dana pinjaman. Maka persamaannya dapat dirumuskan dengan financing gap
ditambah liquid asset sama dengan financing requirement. Di sini financing gap-nya itu sebesar 5 juta dolar, kemudian liquid asetnya sebesar 5 juta dolar, dan persyaratan pembiayaannya itu menjadi 10 juta dolar. Kesenjangan pembiayaan yang melebar dapat memperingatkan masalah likuiditas masa depan untuk DI karena dapat mengindikasikan peningkatan penarikan deposito, di mana deposito inti ini turun di bawah 20 juta dolar pada tabel 12-6 ini, dan peningkatan pinjaman karena peningkatan pelaksanaan komitmen pinjaman, maka pinjaman meningkat di atas 25 juta dolar. Jika DI tidak mengurangi aset likuidnya atau mereka tetap istilahnya di 5 juta dolar, maka manajer harus menggunakan lebih banyak pinjaman pasar uang. Ketika pinjaman ini meningkat, maka pemberi pinjaman yang canggih di pasar uang mungkin khawatir tentang kelayakan kredit DI. Di mana hal ini memungkinkan bereaksi dengan mengenakan premi risiko yang lebih tinggi pada dana pinjaman atau menetapkan batas kredit yang lebih ketat dengan tidak menggulirkan dana yang dipinjamkan ke DI. Jika kebutuhan pembiayaan DI melebihi batas tersebut, maka DI dapat menjadi pilot. Kemungkinan kebangkrutan ini juga menyoroti kebutuhan manajer DI untuk terlibat dalam perencanaan likuiditas aktif untuk menghindari krisis tersebut. Next. Berikutnya, sumber dan penggunaan likuiditas. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, resiko likuiditas DI ini muncul dari pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan, seperti penarikan simpanan atau dari permintaan pinjaman baru, dan kebutuhan selanjutnya untuk memenuhi permintaan tersebut melalui likuiditas aset atau pinjaman dana. Oleh karena itu, ukuran kedua dari exposure resiko likuiditas yang mungkin digunakan oleh manajer DI adalah dengan mengukur posisi likuiditas DI setiap hari. Jika memungkinkan, alat yang berguna adalah likuiditas pernyataan yang mencantumkan sumber dan penggunaan likuiditas, serta dengan demikian memberikan ukuran posisi likuiditas bersih pada DI. Next. DI dapat memperoleh dana liquid dengan 3 cara. Yang pertama, dapat segera menjual aset liquidnya seperti T-bills dengan risiko harga yang kecil dan biaya transaksi yang rendah. Kedua, dapat meminjam dana di pasar uang atau dana yang dibeli hingga jumlah maksimum. Ini adalah pedoman internal berdasarkan penilaian manajer terhadap batas kredit yang kemungkinan akan dikenakan pasar yang dibeli atau dipinjam pada DI. Dan cara yang ketiga itu dapat menggunakan kelebihan cadangan kas melebihi dan di atas jumlah yang dimiliki untuk memenuhi persyaratan cadangan yang ditetapkan oleh peraturan. Ini akan dijelaskan di tabel 12-7. Next. Di sini pada tabel 12-7, sumber likuiditas DI berjumlah 14.500 juta dolar. Nah, ini dibandingkan dengan penggunaan likuiditas DI, khususnya jumlah dana yang dipinjam atau dibeli yang telah digunakan. Misalnya dana Fed, RP yang dipinjam, dan jumlah uang tunai yang telah dipinjam dari Federal Reserve melalui discount window loan, ini menjadi totalnya 7.000 juta dolar, di mana ini mengakibatkan DI memiliki posisi likuiditas bersih yang bersifat positif sebesar 7.500 juta dolar. Sumber dan penggunaan likuiditas ini dapat dengan mudah dilacak setiap hari. Nah, posisi likuiditas bersih pada tabel 12-7 ini mencantumkan sumber yang diharapkan manajemen dan penggunaan likuiditas untuk bank pusat uang hipotesis. Semua lembaga keuangan akan melaporkan sumber historis dan penggunaan likuiditas mereka dalam laporan tahunan dan triwulanan. Nah, lampiran 12A untuk bab ini, di situ dijelaskan situs web atau buku yang menyajikan pernyataan sumber dan penggunaan dana Maret
untuk tahun 2015 dari JP Morgan Chase, di mana di situ karena manajer financial inclusion berurusan dengan risiko likuiditas, maka sumber historis dan penggunaan laporan likuiditas dapat membantu manajer dalam menentukan di mana masalah likuiditas di masa depan yang akan mungkin muncul. Next. Berikutnya, cara ketiga untuk mengukur exposure likuiditas DI adalah dengan perbandingan rasio kelompok sesama. Di sini caranya itu dengan membandingkan rasio kunci dan fitur neraca tertentu dari DI, seperti pinjaman terhadap deposito, dana pinjaman terhadap total aset, dan komitmen untuk meminjamkan rasio aset. Dengan DI dari ukuran dan lokasi geografis yang sama, rasio pinjaman yang tinggi terhadap simpanan dan dana pinjaman terhadap total aset berarti bahwa DI sangat bergantung pada pasar uang jangka pendek daripada simpanan inti untuk mendanai pinjaman. Ini bisa berarti masalah likuiditas di masa depan jika DI berada pada atau mendekati batas pinjamannya di pasar dana yang beli. Demikian pula, rasio komitmen pinjaman yang tinggi terhadap aset akan menunjukkan kebutuhan akan tingkat likuiditas yang tinggi untuk mendanai setiap penarikan tak terduga dari pinjaman ini. Di sini DI dengan komitmen tinggi sering menghadapi lebih banyak exposure risiko likuiditas daripada DI dengan komitmen yang rendahnya. Next. Rasio exposure likuiditas untuk dua bank dengan nilainya di tahun 2015. Di sini nilai Maret di tahun 2015 dari rasio ini untuk dua bank, yaitu Northern Trust Bank atau yang kita singkat dengan NT dan Bank of America yang kita singkat dengan BOA, maka BOA yaitu Bank Pusat Uang lebih mengandalkan dana pinjaman daripada NT. Maka rasio dana pinjaman bank terhadap total aset menjadi sebesar 8,84% untuk NT dan 10,22% untuk BOA. Selanjutnya, rasio pinjaman terhadap simpanan masing-masing adalah 36,94% dan 68,07% untuk NT dan BOA. Maka sebagai bank pusat uang utama, BOA mendapatkan lebih banyak pendanaan pinjamannya daripada pasar dana pinjaman dan daripada pasar deposito. Nah, di sini NT, bank pusat yang non-uang yang lebih kecil menggunakan simpanan lebih banyak daripada dana pinjaman untuk mendanai pinjamannya. Akibatnya, BOE memiliki resiko likuiditas yang lebih besar daripada NT. Rasio bank dari simpanan inti atau deposito stabil FI seperti giro, rekening sekarang, MMDA, rekening tabungan lain, dan CD retail terhadap total aset di sisi lain yaitu 35,77% dan 71,24% untuk NT dan BOE masing-masingnya. Nah, sementara BOE menggunakan lebih banyak dana pinjaman daripada NT. Lebih dari setengah simpanan NT adalah rekening luar negeri daripada simpanan inti domestik. Jadi, sementara untuk BOE ini mendapatkan lebih banyak dana likuiditnya dari pasar dana pinjaman daripada NT. BOE memiliki pasokan simpanan stabil yang jauh lebih besar untuk membatasi resiko likuiditas DI. Nah, selanjutnya, NT memiliki rasio komitmen pinjaman atau jalur kredit terhadap total aset sebesar 33,37%. Sedangkan BOE memiliki rasio yang jauh lebih besar, yaitu 47,13%. Nah, jika komitmen ini diturunkan, maka BOE harus menghasilkan uang untuk memenuhi komitmen ini lebih dari NT. Dan demikian, BOE terkena risiko likuiditas yang jauh lebih besar daripada NT dari penarikan tak terduga dari komitmen pinjaman oleh pelanggannya. Next.
Berikutnya mengenai indeks likuiditas, ukuran terakhir dari resiko likuiditas adalah dengan menggunakan indeks likuiditas. Indeks likuiditas ini dikembangkan oleh Jim Pierce di Federal Reserve. Indeks ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita financial inclusion dari pelepasan aset secara tiba-tiba atau penjualan cepat dibandingkan dengan jumlah yang akan diterimanya pada nilai pasar wajar yang ditetapkan dalam kondisi penjualan pasarnya sedang normal. Indeks likuiditas akan selalu berada di antara 0 dan 1. Indeks likuiditas untuk DI ini juga dapat dibandingkan dengan indeks yang dihitung untuk per grup dari DI yang serupa. Next. Kita masuk ke tindakan resiko likuiditas baru yang diimplementasikan oleh bank untuk penyelesaian internasional. Selama krisis keuangan, banyak DI yang berjuang untuk menjaga likuiditas yang memadai. Memang tingkat bantuan likuiditas yang luar biasa diperlukan dari bank sentral untuk menjaga sistem keuangan. Bahkan dengan dukungan yang luas ini, sejumlah DI gagal atau terpaksa melakukan merger. Nah, menyadari perlunya DI untuk meningkatkan manajemen resiko likuiditas dan mengendalikan exposure risiko likuiditas, maka Komite Basel Bank dari International Settlement untuk pengawasan perbankan mengembangkan 2 standar peraturan baru untuk pengawasan resiko likuiditas, di mana standar ini dimaksudkan untuk meningkatkan alat, metrik, dan tolak ukur yang dapat digunakan pengawas untuk menilai ketahanan bantalan likuiditas bank dan membatasi setiap pelemahan dalam profil maturitas likuiditas, keragaman sumber pendanaan, dan praktik stress testingnya. 2 rasio baru yang dijaga oleh DI ini, yang pertama ada rasio resiko likuiditas yang dimulai pada tahun 2015 dan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2017, serta rasio dana stabil bersih yang akan diterapkan pada tahun 2018. Aturan ini berlaku untuk organisasi perbankan besar yang aktif secara internasional dengan total aset konsolidasinya sebanyak 250 miliar dolar atau lebih, atau dari total exposure asing di neraca sebesar 10 miliar dolar atau lebih. Nah, untuk lembaga keuangan yang penyimpanan anak perusahaan dikonsolidasikan dari organisasi perbankan ini, maka asetnya itu bisa senilai 10 miliar dolar atau lebih dari total asetnya. Next. Kemudian ada rasio cakupan likuiditas. Rasio cakupan likuiditas atau kita singkat dengan LCR di sini bertujuan untuk memastikan bahwa DI mempertahankan tingkat yang memadai dari aset likuiditas berkualitas tinggi atau high QLA, di mana yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu 30 hari di bawah skenario tekanan likuiditas akut yang ditentukan oleh pengawas. Skenario ini ditentukan menggabungkan guncangan spesifik institusi dan sistemik yang didasarkan pada keadaan aktual yang dialami dalam krisis keuangan global. Dengan demikian, pemeliharaan LSCR dimaksudkan untuk memastikan bahwa DI dapat bertahan dalam skenario tekanan cairan yang parah selama setidaknya 30 hari. LCR dilaporkan kepada supervisor DI di setiap bulannya. Next. Oleh karena itu, rasio cakupan likuiditas atau liquidity coverage rasio dirumuskan dengan stok aset likuid berkualitas tinggi dibagi dengan total arus kas keluar bersih selama 30 hari kalender ke depan dikali dengan 100%. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Trinur Hayati. Terima kasih. Selanjutnya, untuk di sini ada contoh 12
strip 2 yaitu perhitungan likuiditas rasio cakupan. Nah, untuk contoh perhitungan sendiri, di sini tertulis bahwa One Bank memiliki neraca berikut dalam jutaan dolar. Arus kas masuk selama 30 hari ke depan dan aset kinerja bank adalah 5 juta dolar. Untuk aktivanya senilai 5 dolar, itu tunai ada di likuiditas tingkat 1, setoran di Fed senilai 15 dolar di tingkat 1, surat berharga senilai 100 dolar di tingkat 1, sekuritas GNMA 75 dolar di tingkat 2A, pinjaman ke perusahaan peringkat A 110 dolar di tingkat 2A, pinjaman kepada perusahaan berperingkat B itu 85 dolar di tingkat 2B, tempat itu 20 dolar menjadi total 410 dolar. Nah, untuk di akun kewajiban dan ekuitasnya mempunyai setoran retail yang stabil itu senilai 95 dolar, run-off faktornya sebesar 3%, dikurangi setoran retail yang stabil itu 40 dolar, run-off faktornya 10%, nah, dengan pendanaan grosir tanpa jaminan dari setoran usaha kecil yang stabil senilai 100 dolar, run-off faktor 5%, dan dikurang setoran usaha kecil yang stabil 80 dolar dengan run-off faktor 10%, dan perusahaan non-keuangan senilai 95 dolar dengan run-off faktor 75%, serta ekuitas 45 dolar menjadi total kewajiban dan ekuitas 410 dolar juga, dan balance dengan aktiva. Nah, untuk rasio cakupan likuiditas untuk One Bank dihitung sebagai berikut. Untuk aset yang level 1 sebesar 5 dolar, ditambah 15 dolar, ditambah 100 dolar, sama dengan aset level 2A, sama dengan 75 dolar, ditambah 110 dolar, dikali 0,85, menjadi 157,25 dolar. Aset tingkat 2B sama dengan 85 dolar, dikali 0,50, sama dengan 42,50 dolar. Dibatasi pada 40% aset likuid berkualitas tinggi sama dengan 120 dolar dikali 0,40. Dan batas 40% pada aset level 2 sudah terpenuhi, menjadi stok aset likuid berkualitas tinggi sebesar 168 dari 120 dolar ditambah 48 dolar. Nah, untuk arus kas keluarnya sendiri itu ada setoran retail yang stabil 95 dolar dikali 0,03 menjadi 2,85 dolar. Setoran retail yang kurang stabil 40 dolar dikali 0,10 menjadi 4 dolar. Setoran usaha kecil yang stabil 100 dolar dikali 0,05 menjadi 5. Setoran usaha kecil yang kurang stabil 80 dolar dikali 0,10 sama dengan 8,00. Perusahaan non keuangan 50 dolar dikali 0,75 menjadi 37,50, dan total arus kas keluar selama 30 hari ke depan sebesar 57,35 dolar. Nah, untuk total arus kas masuk selama 30 hari ke depan itu sebesar 5 dolar, dikurangi menjadi total arus kas keluar bersih selama 30 hari ke depan ada 57,35 dolar, dikurangi 5 dolar menjadi 52,35 dolar. Nah, rasio cakupan likuiditas ini sebesar 168 juta dolar per 52,35 juta dolar menjadi 320,92%. Nah, bank ini memenuhi persyaratan likuiditas berdasarkan LCR. Next. Selanjutnya masuk ke tabel 12 strip 9, itu adalah arus kas keluar dan arus masuk yang digunakan dalam rasio cakupan likuiditas.
Nah, untuk arus kas keluar yang termasuk dalam rasio cakupan likuiditas, yang pertama ada deposito retail, itu ada stabil dan kurang stabil. Nah, stabil itu berarti simpanan yang ditanggung oleh penjamin simpanan itu menerima faktor run-off minimal 3%. Nah, deposito retail juga bisa dibilang kurang stabil jika simpanan yang tidak ditanggung oleh penjamin simpanan menerima faktor run-off minimum 10%. Deposito retail dengan jatuh tempo kurang dari 30 hari dan tidak ada penarikan awal disebut faktor run-off 0%. Semua dana grosir tanpa jaminan dengan jatuh tempo lebih dari 30 hari yaitu dapat dihubungi oleh penyedia dana sebesar 100% faktor limpasan. Selanjutnya ada dana aman yang didukung oleh aset level 1 atau faktor run-off sebesar 0%, didukung oleh aset level 2 atau 15% faktor limpasan. Kehilangan pendanaan pada surat berharga jika jatuh tempo lebih dari 30 hari yaitu faktor run-off 100%. Nah, semua utang yang jatuh tempo dalam waktu 30 hari termasuk dalam faktor run-off 100%. Faktor komitmen pinjaman atau drawdown itu ada penarikan 5% atas fasilitas kredit dan likuiditas yang berkomitmen untuk pelanggan retail dan bisnis kecil. Penarikan 10% pada fasilitas kredit berkomitmen untuk perusahaan non-keuangan, pemerintah dan bank sentral, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral. Penarikan 30% pada fasilitas likuiditas yang berkomitmen untuk perusahaan non-keuangan, negara dan pusat bank, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral, dan yang terakhir ada penarikan 40% atas fasilitas kredit dan likuiditas yang dijanjikan kepada badan hukum lainnya. Entitas ini termasuk lembaga keuangan, misalnya bank, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi, saluran dan kendaraan tujuan khusus, fidusia dan penerimaan manfaat, serta arus kas keluar terkait dengan biaya operasional, faktor limpasan 0%. Untuk arus kas yang termasuk dalam rasio cakupan likuiditas, itu hanya sertakan aliran masuk untuk sumber yang diperkirakan, tidak ada default, dan dalam 30 hari ke depan. Ada pembatasan 75% pada arus masuk dan arus keluar, sehingga DI tidak hanya mengandalkan arus masuk untuk likuiditas, asumsikan bahwa tidak ada jalur kredit di bank lain yang dapat ditarik atau aliran masuk 0%. Asumsikan 100% arus masuk diterima untuk pinjaman grosir dan 50% arus masuk untuk pinjaman retail dari rekanan. Arus masuk 100% untuk pembayaran derivatif yang diketahui. Next. Selanjutnya ada rasio pendanaan stabil bersih. Rasio pendanaan stabil bersih atau biasa disebut NSFR mengambil pandangan jangka panjang pada likuiditas di neraca DI. NSFR sendiri mengevaluasi likuiditas di seluruh neraca dan memberikan insentif bagi DI untuk menggunakan sumber pembiayaan yang stabil. Rasio likuiditas jangka panjang ini juga memerlukan jumlah minimum dana stabil yang dimiliki selama jangka waktu 1 tahun berdasarkan faktor resiko likuiditas yang ditetapkan untuk eksposur likuiditas aset di dalam dan di luar neraca. NSFR dimaksudkan untuk memastikan bahwa aset jangka panjang didanai dengan jumlah minimum kewajiban stabil. Ini membatasi ketergantungan pada pendanaan grosir jangka pendek, yang merupakan masalah utama dalam krisis keuangan. Pada dasarnya, pendanaan stabil dicari untuk semua aset dan sekuritas tidak likuid yang dimiliki, di mana pendanaan stabil didefinisikan sebagai pembiayaan ekuitas dan kewajiban yang diharapkan menjadi sumber dana yang dapat diandalkan selama jangka waktu 1 tahun. Rasio NSFR ini akan dilaporkan kepada pengawas di setiap triwulan mulai tahun 2018. Nah, NSFR ini mempunyai rumus yaitu jumlah dana stabil yang tersedia dibagi diperlukan jumlah dana yang stabil lebih dari 100%. Next. Selanjutnya, berikut ada tabel 12 strip 10 tentang komponen
pendanaan stabil yang tersedia dan faktor ASF terkait. Nah, komponen faktor ASF kategori ASF yaitu ada 100%, itu jumlah total modal termasuk tier 1 dan tier 2, sebagaimana didefinisikan dalam modal global yang ada standar yang dikeluarkan oleh panitia. Jumlah total saham preferen yang tidak termasuk dalam tier 2 yang memiliki sisa jatuh tempo efektif 1 tahun atau lebih dengan mempertimbangkan setiap opsi eksplisit atau tertanam yang akan mengurangi jatuh tempo yang diharapkan menjadi kurang dari 1 tahun. Nah, untuk jumlah total pinjaman dan kewajiban yang dijamin dan tidak dijamin termasuk deposito berjangka dengan sisa jatuh tempo efektif 1 tahun atau lebih, tidak termasuk instrumen dengan opsi eksplisit atau melekat yang akan mengurangi jatuh tempo yang diharapkan menjadi kurang dari 1 tahun. Opsi-opsi tersebut termasuk opsi-opsi yang dapat dijalankan atas kebijakan investor dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, untuk yang 95%, itu deposito atau giro yang tidak jatuh tempo dan atau berjangka sebagaimana didefinisikan dalam rasio cakupan likuiditas stabil dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang disediakan oleh pelanggan retail dan pelanggan bisnis kecil. Nah, untuk yang 90% itu kurang stabil sebagaimana yang sudah didefinisikan sebelumnya. Itu giro atau deposito berjangka dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang disediakan oleh pelanggan retail dan bisnis kecil. Yang untuk 50% itu pendanaan grosir tanpa jaminan, deposito non-maturity, dan atau deposito berjangka dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun disediakan oleh korporasi non-finansial, pemerintah, bank sentral, bank pembangunan multilateral, dan PSE. Dan 0% adalah semua kategori kewajiban dan ekuitas lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Next. Selanjutnya, pendanaan stabil yang tersedia itu pembilangan rasio meliputi yang pertama ada modal bank, yang kedua ada saham preferen dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, yang ketiga liabilitas yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, yang keempat ada porsi simpanan eceran dan simpanan grosir diperkirakan akan tetap ada di bank selama periode tekanan idiosinkratik. Nah, jumlah dana stabil atau ASF ini tersedia dihitung dengan terlebih dahulu menetapkan nilai ekuitas dan kewajiban DI ke salah satu dari 5 kategori seperti yang tadi disajikan di tabel 12 strip 10. Jumlah yang ditetapkan untuk setiap kategori dikalikan dengan faktor jumlah dana stabil. Nah, untuk total jumlah dana stabil atau ASF adalah jumlah dari jumlah tertimbang. Kebutuhan pendanaan yang stabil atau penyebut rasio diukur dengan menggunakan asumsi pengawasan atas karakteristik profil resiko likuiditas aset DI, exposure off balance sheet, dan aktivitas terpilih lainnya. Jumlah pendanaan stabil yang diperlukan dihitung sebagai jumlah dari nilai aset neraca yang dimiliki dan didanai oleh DI, dikalikan dengan faktor pendanaan stabil yang diperlukan RSF khusus yang ditetapkan untuk setiap jenis aset tertentu ditambah jumlah aktivitas off balance sheet atau potensi exposure likuiditas dikalikan dengan faktor RSF terkait. Nah, faktor SF yang diterapkan pada nilai yang dilaporkan dari setiap aset atau exposure OBS adalah jumlah item yang menurut supervisor harus didukung dengan pendanaan yang stabil. Faktor RSF yang ditetapkan untuk berbagai jenis aset dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah aset tertentu yang tidak dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman yang dijamin selama peristiwa likuiditas parah yang berlangsung selama 1 tahun. Next. Selanjutnya ada contoh 12 strip 3. Itu tentang perhitungan net stable funding ratio.
Boleh di next lagi. Selanjutnya, tabel 11 ini ada komposisi rinci kategori aset dan faktor RSF terkait. Nah, tabel 12-11 ini merangkum jenis aset tertentu yang akan ditetapkan untuk setiap kategori aset dan faktor RSF terkait. Itu ada uang tunai, semua cadangan bank sentral, sama semua pinjaman yang tidak dibebani kepada bank. Itu termasuk faktor RSF 0%. Nah, faktor RSF yang 5%-nya itu aset yang diberi faktor RSF 5% terdiri dari aset level 1, surat berharga, dan surat utang bank sentral atau surat berharga negara. Next. Selanjutnya, untuk lanjutannya, faktor RSF dalam 15% itu ada di aset level 2A, yaitu surat berharga yang mewakili klaim atau dijamin oleh pemerintah, bank sentral, PSE, atau bank pembangunan multilateral, dan surat utang korporasi, yang termasuk surat berharga dan obligasi tertutup dengan peringkat kredit sama atau setara setidaknya AA. Faktor RSF yang 50% itu ada aset level 2B, yaitu termasuk sekuritas beragun hipotek perumahan, surat utang korporasi, saham ekuitas biasa yang diperdagangkan, semua pinjaman kepada bank yang tunduk pada pengawasan kehati-hatian dengan sisa jatuh tempo 6 bulan atau lebih dan kurang dari 1 tahun, simpanan yang disimpan pada lembaga keuangan lain, semua non-HQLA lainnya yang tidak termasuk dalam kategori yang di atas. Nah, untuk yang 65% itu ada hipotek perumahan tanpa beban jatuh tempo dan pinjaman tanpa beban lainnya. 85% ada pinjaman berkinerja tidak terbebani lainnya, dan surat berharga yang tidak terbebani yang tidak dalam keadaan gagal bayar, serta komoditas fisik yang diperdagangkan termasuk emas. Nah, untuk faktor RSF terakhir itu 100%, itu semua aset lain yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Next. Nah, tindakan pengendalian resiko likuiditas lainnya selain LCR dan NSFR, regulator akan memantau beberapa DI tambahan dan tren di seluruh sistem. Metrik tambahan ini menangkap informasi spesifik yang terkait dengan arus kas bank, struktur neraca, agunan tanpa beban yang tersedia, dan indikator pasar tertentu. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu meliputi ketidaksesuaian jatuh tempo kontraktual, terus ada konsentrasi pendanaan, aset tak terbebani yang tersedia, LCR menurut rasio cakupan likuiditas menurut mata uang yang signifikan, dan alat pemantauan terkait pasar. Next. Selanjutnya, untuk perencanaan likuiditas sendiri, sebagaimana yang tersirat oleh rasio likuiditas baru di BIS, perencanaan likuiditas merupakan komponen kunci dalam mengukur dan mampu menangani resiko likuiditas dan biaya yang terkait. Secara khusus, perencanaan likuiditas memungkinkan manajer untuk membuat keputusan prioritas pinjaman yang penting sebelum masalah likuiditas muncul. Perencanaan tersebut dapat menurunkan biaya dana dengan menentukan bauran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah kelebihan cadangan yang harus dimiliki oleh DI. Next. Selanjutnya ada tabel 12-12, yaitu menyetorkan distribusi dan kemungkinan penarikan terlibat dalam DIS. Rencana likuiditas di sini dalam jutaan dolar. Nah, dalam hal ini, sesuai dengan tabel, DI akan berusaha untuk menutupi penarikan simpanan yang diharapkan selama 3 bulan ke depan. Pertama dengan simpanan baru, kemudian dengan likuiditas surat berharga dalam portofolio investasinya, kemudian dengan pinjaman dari LK lain, dan terakhir jika perlu dengan pinjaman dari Federal Reserve. Selanjutnya akan dibahas oleh Rosa Virginia. Terima kasih.
Next. Baik, untuk selanjutnya masuk ke resiko likuiditas, pengurasan deposito tak terduga, dan bank runs. Dalam kondisi normal dan dengan perencanaan manajemen yang tepat, baik penarikan simpanan bersih maupun pelaksanaan komitmen pinjaman tidak menimbulkan masalah likuiditas yang signifikan bagi DI. Karena ketersediaan dana pinjaman atau kelebihan cadangan kas cukup untuk memenuhi yang diantisipasi. Misalnya, bahkan pada bulan Desember dan musim liburan, lalu musim panas, ketika penarikan deposito bersih tinggi, DI mengantisipasi efek musiman ini dengan menahan kelebihan cadangan kas yang lebih besar dari biasanya, atau meminjam lebih dari biasanya di pasar uang grosir. Akan tetapi, masalah likuiditas besar dapat muncul jika pengurasan simpanan sangat besar dan tak terduga. Drainase deposit yang tidak normal atau guncangan dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk yang pertama, kekhawatiran tentang solvabilitas DI relatif terhadap DI lainnya, lalu kegagalan DI terkait yang menyebabkan meningkatnya kekhawatiran deposan tentang solvensi DI lainnya atau efek penularan, dan perubahan preferensi investor secara tiba-tiba mengenai pemegang keuangan non-bank aset relatif terhadap deposito. Next. Selanjutnya, ada pengurasan deposito dan resiko likuiditas bank run. Inti dari resiko likuiditas bank run adalah sifat fundamental dan unik dari kontrak giro. Secara khusus, kontrak giro adalah kontrak yang datang lebih dahulu. Pertama, yang dilayani dalam arti bahwa tempat deposan dalam barisan menentukan jumlah yang dapat dia tarik dari DI. Secara khusus, seorang deposan dibayar secara penuh atau tidak mendapatkan apa-apa, karena kontrak giro membayar penuh hanya sebagian tertentu dari deposan ketika aset DI dinilai kurang dari depositonya, dan karena deposan menyadari hal ini, setiap lini di luar DI mendorong deposan lain untuk bergabung segera, bahkan jika mereka tidak membutuhkan uang tunai hari ini untuk keperluan konsumsi normal. Dengan demikian, bahkan deposan inti DI yang sebenarnya tidak perlu menarik simpanan untuk kebutuhan konsumsi, secara rasional berusaha menarik dananya segera ketika melihat peningkatan mendadak pada antrean DI mereka. Seiring berkembangnya bank run, permintaan untuk penarikan setoran bersih tumbuh. DI awalnya dapat memenuhi ini dengan mengurangi cadangan kasnya, menjual aset yang liquid atau siap dipasarkan seperti T-bills dan T-bonds, dan berusaha meminjam di pasar uang. Namun ketika bank run meningkat dalam intensitas, lebih banyak deposan bergabung dengan garis penarikan dan krisis likuiditas berkembang. Secara khusus, DI merasa sulit jika bukan tidak mungkin untuk meminjam baris di pasar uang dengan harga berapapun. DI juga telah menjual semua aset liquid, uang tunai, dan obligasi serta pinjaman yang dapat dijual. Dan kemungkinan hanya menyisakan pinjaman yang relatif tidak liquid di sisi aset neraca untuk memenuhi klaim deposan atau uang tunai. Next. Untuk poin selanjutnya, adanya bank run, jendela diskon, dan asuransi deposito. Regulator telah mengakui ketidakstabilan yang melekat pada sistem perbankan karena fitur pembayaran semua atau tidak sama sekali dari kontrak deposito. Akibatnya, ada mekanisme regulasi untuk meringankan masalah likuiditas DI dan untuk mencegah bank run dan kepanikan. Nah, dua perangkat isolasi resiko likuiditas yang utama adalah asuransi simpanan dan jendela diskon. Karena dampak kesejahteraan sosial yang serius yang dapat ditimbulkan oleh penyakit menular, regulator pemerintah dari lembaga penyimpanan telah menetapkan program penjaminan yang menawarkan kepada pemegang simpanan berbagai tingkat perlindungan asuransi untuk mencegah pelarian. Misalnya, selama krisis keuangan di tahun 2008-2009, dalam upaya untuk memberikan stabilitas ke sistem perbankan Amerika Serikat, program bantuan aset bermasalah
yang memberikan dana Departemen Keuangan AS untuk membeli hipotek beracun dan sekuritas lainnya dalam finance lembaga sosial yang juga meminta FDIC untuk meningkatkan asuransi simpanan menjadi $250.000 dari $100.000 per orang per lembaga. Jika pemegang deposito yakin bahwa klaim benar-benar aman, bahkan jika DI bermasalah, pemegang tidak memiliki insentif untuk menjalankannya. Posisi pemegang simpanan dalam antrean tidak lagi mempengaruhi kemampuannya untuk memperoleh dana. Asuransi deposito mencegah lari serta penularan dan panik. Namun mengetahui bahwa pemegang simpanan cenderung tidak lari atau panik jika ada masalah solvabilitas bank yang dirasakan, asuransi simpanan menciptakan situasi di mana DI lebih cenderung meningkatkan risiko likuiditas pada neraca mereka. Nah, 3 program pinjaman ditawarkan melalui jendela diskon Fed. Kredit utama tersedia untuk lembaga penyimpanan yang umumnya sehat dalam jangka waktu yang sangat pendek. Biasanya dalam semalam pada tingkat di atas tingkat target Federal Open Market Committee atau FOMC untuk dana federal. Kredit sekunder tersedia untuk lembaga penyimpanan yang tidak memenuhi syarat untuk kredit primer. Ini diperpanjang dalam jangka waktu yang pendek, biasanya dalam semalam pada tingkat yang berada di atas tingkat kredit utama. Program kredit musim Federal Reserve dirancang untuk membantu lembaga penyimpanan kecil dalam mengelola perubahan musim yang signifikan dalam pinjaman dan simpanan mereka. Kredit musiman tersedia untuk lembaga penyimpanan yang dapat menunjukkan pola yang jelas dari perubahan kebutuhan pendanaan intratahunan yang berulang. Institusi yang memenuhi syarat biasanya berlokasi di kawasan pertanian atau wisata. Next. Selanjutnya, di sini akan dibahas terkait risiko likuiditas pada lembaga keuangan jenis lainnya. Yang pertama ada perusahaan asuransi jiwa. Lembaga penyimpanan bukanlah satu-satunya lembaga keuangan yang terkena risiko likuiditas atau mengalami masalah. Seperti DLS, perusahaan asuransi jiwa memiliki cadangan kas dan aset likuiditas lainnya untuk memenuhi pembatalan polis dan kebutuhan modal kerja lainnya yang timbul dalam proses penulisan asuransi. Pembatalan awal polis asuransi mengakibatkan penanggungan harus membayar tertanggung nilai penyerahan polis itu. Nah, nilai penyerahan merupakan jumlah yang diterima oleh pemegang polis asuransi saat mencairkan polis lebih awal. Dalam kegiatan usaha normal, pendapatan premi dan pengembalian atas portofolio aset perusahaan asuransi cukup untuk memenuhi arus kas keluar yang diperlukan ketika pemegang polis mencairkan atau menyerahkan polis mereka lebih awal. Seperti halnya DI distribusi atau pola pendapatan premi dikurangi likuiditas, pemegang polis biasanya dapat diprediksi. Namun ketika pendapatan premi tidak cukup untuk memenuhi penyerahan, perusahaan asuransi jiwa dapat menjual beberapa asetnya yang relatif liquid, seperti obligasi pemerintah. Dalam hal ini, obligasi bertindak sebagai penyangga atau aset cadangan sumber likuiditas bagi perusahaan asuransi. Nah, namun demikian, kekhawatiran tentang solvabilitas perusahaan asuransi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan premi baru dan pemegang polis yang ada berusaha untuk membatalkan polis mereka dengan mengungkapkan lebih awal. Untuk memenuhi permintaan uang tunai yang luar biasa, perusahaan asuransi jiwa dapat dipaksa untuk melikuidasi aset lain dalam portofolionya, seperti pinjaman hipotek komersial dan sekuritas lainnya, yang berpotensi pada harga jual api. Seperti halnya DI, likuiditas aset paksa dapat mendorong perusahaan asuransi ke dalam kebangkrutan. Next. Yang kedua, di sini ada penanggungan properti. Seperti yang dibahas dalam sebelumnya, perusahaan asuransi properti atau PC menjual polis asuransi terhadap kontingensi tertentu yang berdampak pada properti nyata atau individu. Tidak seperti asuransi jiwa, kontingensi PC dan relatif berjangka pendek, seringkali 1 hingga 3 tahun. Dengan bantuan tabel kematian, klaim pada polis asuransi jiwa umumnya dapat diprediksi. Klaim PC
seperti yang terkait dengan bencana alam, bagaimanapun hampir tidak mungkin untuk diprediksi. Akibatnya, aset perusahaan asuransi PC cenderung berjangka pendek dan liquid daripada aset asuransi jiwa. Kontrak asuransi PC dan interval penetapan premi biasanya juga relatif pendek, sehingga masalah yang disebabkan oleh penyerahan polis tidak terlalu parah. Exposure likuiditas terbesar perusahaan asuransi PC terjadi ketika pemegang polis membatalkan atau gagal memperbarui polis dengan perusahaan asuransi karena resiko kebangkrutan harga atau alasan persaingan. Hal ini dapat menyebabkan arus kas masuk premi perusahaan asuransi ketika ditambahkan ke hasil investasinya menjadi tidak cukup untuk memenuhi klaim pemegang polis. Next. Untuk yang ketiga, di sini ada dana investasi. Dana investasi seperti reksadana dan dana lindung nilai menjual saham sebagai kewajiban kepada investor dan menginvestasikan hasilnya dalam aset seperti obligasi dan ekuitas. Dana ini bersifat open end atau closed end. Nah, dana tertutup atau closed end ini merupakan dana investasi yang menjual sejumlah saham tertentu dalam dana tersebut keluar investor. Nah, dana tertutup ini menerbitkan sejumlah saham sebagai kewajiban, kecuali dana penerbit memilih untuk membelinya kembali. Jumlah saham yang beredar tidak berubah. Sebagaimana dibahas dalam bab 5, sejauh ini sebagian besar dana investasi AS adalah dana terbuka. Nah, dana terbuka sendiri merupakan dana investasi yang menjual sejumlah saham yang realistis atau tidak tetap dalam dana tersebut kepada investor luar. Nah, mereka dapat mengeluarkan persediaan saham yang tidak terbatas kepada investor. Lalu, terdapat ilustrasi untuk membedakan dana ini dapat dibandingkan insentif bagi investor dana investasi untuk melakukan run dengan para deposan. Nanti pada tabel 12-13 menunjukkan neraca sederhana reksadana terbuka dan DI. Nah, ketika mereka merasa bahwa aset DI dinilai di bawah kewajibannya, para deposan memiliki insentif untuk menjalankan DI untuk menjadi pertama menarik. Contohnya itu 90 deposan pertama yang menerima $1 untuk setiap $1 yang disetorkan. Nah, untuk perhitungannya, untuk reksadana menilai kewajiban neraca berdasarkan nilai pasar. Harga setiap saham yang dilikuidasi oleh investor adalah P sama dengan nilai aset dibagi saham yang beredar, sehingga menghasilkan nilai aset bersih. Next. Nah, setelah dilakukan perhitungan, di sini ada hasil pada tabel 12-13 untuk lembaga penyimpanan dan reksadana. Next. Untuk ringkasan pada chapter ini, resiko likuiditas sebagai akibat dari penarikan kewajiban yang lebih berat dari yang diantisipasi atau pelaksanaan komitmen pinjaman adalah masalah umum yang dihadapi oleh manajer lembaga keuangan. Kebijakan yang dikembangkan dengan baik untuk memegang aset likuid atau memiliki akses ke pasar untuk dana yang dibeli biasanya cukup untuk memenuhi penarikan kewajiban. Namun, penarikan yang sangat besar dapat menyebabkan masalah likuiditas aset yang dapat diperparah dengan insentif bagi pemegang klaim liabilitas untuk terlibat dalam menjalankan pada tanda pertama dari masalah likuiditas. Insentif bagi para deposan dan pemegang polis asuransi jiwa untuk terlibat dalam pelarian ini dapat mendorong lembaga keuangan yang biasanya sehat ke dalam kebangkrutan. Reksadana umumnya mampu menghindari berjalannya kewajiban ditandai ke pasar sehingga kerugian dibagi rata di antara pemegang kewajiban. Karena kepailitan seperti itu merugikan masyarakat dan juga pemegang saham swasta. Regulator telah mengembangkan mekanisme seperti asuransi, simpanan, dan jendela diskon untuk meringankan masalah likuiditas. Next. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.